untuk menjelaskan apa tujuan saya dengan adanya majelis zikir atau pengajian yang kami adakan sudah 6 tahun ini. Sebab saya sengaja selama 6 tahun ini terus menerus mengadakan majelis zikir atau majelis pengajian ini dengan tidak banyak memberikan keterangan-keterangan, sekalipun ada yang menyangka baik, sebaliknya ada yang menyangka tidak baik, malah ada sebagian yang salah paham. Malam ini akan saya mulai, dan untuk ini saya ingin supaya ditip, ini sekarang ditip, biar keterangan saya ini menjadi keterangan yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama kali saya ingat kejadian pada waktu Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Baghdad, yaitu di kota timur. Ada seorang wakil penguasa, wakil kerajaan Bani Saljuk, Al-Saljuk, yang berpusat di Konstantinia atau Konstantinopel, itu daerah Turki. Di Baghdad ada seorang penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk inilah yang telah membangun perguruan tinggi, universitas Islam yang besar. Di samping Al-Azhar, universitas atau perguruan tinggi di barat di Mesir, maka Nizamul Mulk berhasil membangun satu perguruan tinggi di Baghdad di timur, dengan diberi nama menurut nama penguasa itu. Nama penguasa itu namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk. Lalu perguruannya itu diberi nama Nizamiyah. Maka sejak waktu itu di dalam dunia Islam ada 2 perguruan tinggi. Satu di barat namanya Al-Azhar di Kairo, dan yang kedua di Baghdad yang bernama Nizamiyah. Raja atau penguasa yang bernama Nizamul Mulk ini kebetulan seorang penguasa, seorang pembesar yang mencintai ulama-ulama, yang senang kepada ulama, sehingga diadakan satu balai yang namanya disebut Nadwah Ilmiyah atau Majelis Ilmu. Majelis Ilmu mengeluarkan uang bantuan untuk ulama-ulama, untuk madrasah. Dan ini menurut catatan tiap-tiap tahun tidak kurang dari 600.000 dinar. Jadi termasuk royal ini. Sampai pada waktu itu orang sekolah itu bukan saja gurunya dibayar, sampai muridnya juga dibayar. Semua murid-murid yang belajar itu
diberi uang tiap bulannya itu cukup untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk beli buku-bukunya, pokoknya gratis nawon. Jadi penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Mulk ini membiayai madrasah-madrasah di daerah Baghdad itu bukan main. Sampai lah nih kayak ceritanya Imam Ghazali ini kan. Imam Ghazali ALN dengan adiknya itu namanya Ahmad. Imam Ghazali-nya mana Muhammad. Jadi kakak Alek nih kan, Muhammad bin Ahmad Ghazali. Nah mereka lagi karena mereka tinggal mati bapak. Ramana ini kebun sebelum umur. Kebetulan orang tuanya ini melarat, miskin. Jadi waktu meninggal warisan tenggelamnya itu sekone sedikit sekali. Akhirnya setelah mati anak dua ini, anak yatim ini dititipkan kepada seorang teman dari ayahnya. Petoro Agi ke Kancana Ramana. Tapi kebetulan Kancana ini ke orang apaan melarat, orang miskin. Sebab kebetulan temannya ini seorang ahli tasawuf. Jadi akhirnya norok ini ke Ampon, tak berpan minggu uang peninggalannya itu habis. Pun tadi pese pun, tadi boleh pun. Jadi karena sudah habis pese warisan tinggalan apaan Ramana nikah, bingung nih kan. Maka gula Ramana Imam Ghazali matoro saya nggak tangan nak ya sampai dijereng buduk papenter. Nah ini kan mak jadi sekolah ngaji ya. Setengah kan benarin lebih pun tak mangki. Akhirnya bagaimana? Saya petoro mereka akhirnya ngocak ke Imam Ghazali. Ini kan Imam Ghazali sibuk nerangaki. Muhammad, iki beransabiya terpaksa bingkok. Engkau tak bisa benda engkau lah sedia. Berani petoro agak ke madrasah, ke sekolah pemerintah. Sebab engkau tak bisa belanjai berangkangkui ngakan berandresa arena atau berangkangkui pakaian. Pokok orang kesah. Imam Ghazali di ahli Indonesia akhirnya masuk ke madrasah ke sekolahan. Sekolahan kira benar cuma guru nah sampai murid beringatkan benar benar kemudian kita lampin apa. Jadi Imam Ghazali ini ke asal sekolah benar karena nyari ilmu, nyari ngakan, dia nyari kelabih. Pola melarat, melarat. Nah ini kan gambaran lah. Raja Nizamul Mulk pembesar di Baghdad begitu royal, begitu cinta kepada ulama, begitu cinta kepada ilmu, begitu cinta kepada kebudayaan, sampai dia itu mengeluarkan uang itu bukan main. Semua pemerintah madrasah sekolahan saya badaki gratis, gurunya dibayar, muridnya dibayar, diberi makan, diberi pakaian, untuk beli buku, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, waktu itu ada laporan sebab selain Imam Nizamul Mulk Raja ini mengadakan madrasah, juga mengadakan yang namanya Nadwah Ilmiyah, di mana dikumpulkan para alim ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang-orang ahli ibadah. Jadi ini ahli tasawuf, ahli ilmu fikih, ilmu tafsir, apa-apa rameh pokoknya buat ilmu ini. Nah ini kan pas beda orang hasud, tak lebur. Pas aku beri laporan ke ibu kota Konstantinopel, ke Raja Shah, bikin laporan. Laporan dikatakan bahwa uang yang dihambur-hambur oleh Nizamul Mulk untuk madrasah-madrasah
Dan untuk para alim ulama itu sebenarnya adalah untuk, ini fitnahnya, ini laporan, untuk biaya pembentukan sebuah pasukan tentara. Jadi membuat tentara, ini laporan nih, untuk menyerang dan mengepung kota Konstantinopel. Konstantinia, yaitu ibu kota kerajaan Bani Saljuk, di kerajaan nalika kebebasan nalika nikah. Jadi betul laporan yang pokoknya isinya itu ke presiden atau ke ibu kota, bahwa di Baghdad sekarang ini Nizamul Mulk, pembesar Nizamul Mulk, menyiapkan tentara yang akan menyerang Konstantinopel. Ini kelaporan. Wah, bingung. Griduk, gempar. Akhirnya Nizamul Mulk neka bareng ngeding laporan neka. Pas tanya di pemerintah pusat, apa betul kamu menyiapkan tentara untuk mengepung ibu kota Konstantinopel? Nah neka jawab Nizamul Mulk neka saya baca abis boleh. Di pembesar senyamana Nizamul Mulk yang sudah berhasil membuat madrasah perguruan tinggi ini Sya'nyaman Nizamiyah, di mana Imam Ghazali nih mulai sekolah yang kibada ini sampai detik pinter, sampai akhirnya Imam Ghazali menikah yang tak detik kepala na sekolah Nizamiyah dulu. Jadi mulai belajar sampai yang tak jadi rektor, ini rektor. Rektor itu yang menjadi kepala nama madrasah ini Baghdad nih. Ini Imam Ghazali pecut orang alim tak takantan nih, alim mungkuan nih, sampai diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Loh ini baru ada laporan pemerintah pusat mengadakan penyelidikan. Apa betul Nizamul Mulk mengerahkan itu uang pesenaneka kangkui membentuk pasukan tentara gelap untuk mengepung dan menyerang ibu kota Konstantinopel. Ini akhirnya Dharma Nizamul Mulk sebagai pembesar yang difitnah karena cinta kepada ulama-ulama, cinta kepada ahli ibadah, ini telah membalas surat keratona. Ini kemudian lagi para yang baca abik. Inni aqamtu laka jaishan yusamma jaishal lail. إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على أقدامها صفوفا بين يدي ربها فأرسلوا دموعهم وأطلقوا ألسنتهم ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك فأنت وجيوشك في خسارتهم تعيشون وبدعائهم تبيتون وببركاتهم تمطرون وترزقون. Jika mau nyina surat jawaban dari pembesar seepet nagla ni. Jawab berkara atau natibi. Acara Indonesia kis nikah. Memang kami membangun sebuah tentara untuk paduka Tuhan. Namanya tentara itu ialah tentara malam, di mana pada saat tentara paduka Tuhan tidur nyenyak, maka mereka ini, tentara malam saya ini, bangun tegak berdiri di atas kakinya, berbaris bersaf-saf di hadapan Tuhannya. Mereka mengirimkan peluru air matanya dan mereka lepaskan lidahnya. Mereka ulurkan tangannya kepada Allah dengan doa untuk kepentingan paduka Tuhan dan bala tentara paduka Tuhan, sehingga paduka Tuhan bersama bala tentara paduka Tuhan hidup di dalam jaminan mereka, dan karena doa mereka lah Tuhan-Tuhan bisa tidur dengan aman
Dan karena barokah mereka lah tuan-tuan diberi hujan dan rezeki oleh Allah. Ini kemudian cara kiamat surah. Leres. Maunya laporan kau udah bentuk tentara leres. Dan tentara sini kayak nyaman tentara betul malam. Jadi tentara malam. Lah aku tentara malam nikah saya bentuk kau lah. Mon sambian di tentara na sambian pada pedung malam nih kecek. Ceria pada tentara malam. Sambian melekok nih kecek melak tangi. Napa lah aku nak tinggal melak? Aporis, okay. Tapi aporis bener lalu. Aporis ya ada pangeran lah. Apa jauh sedikit lagi. Aporis ya ada dia jualan na pangeran lah. Pas melepas lagi peluru, dor. Tapi peluru, ni bener peluru telur. Aing mata, saya kirim nangis, jadi dan nikah acareng. Ya Allah, sedekah. Jadi ini peluru ni jadi bedil lah. Apa bedil di air mata dengan doa kepada Allah. Nikah. Bentar dengan yakak, bener temak atau mau baca, bener nak tak abunkan. Aduh, jenika, yakak tak nengah. Nyoolaki keselamatan kangku panjenengan ratap Raja Syah yang ada di Konstantinopel di ibu kota. Wali juyusik dan kangku keamanan tentara nasampian kepi sanagara benika. Nikah seorang kepi. Ya Allah, senika. Lah nikah barisan malam, jadi barisan malam. Orang ting melak malam bolan. Orang pada pedung nikah melak nikah. Panjenengan ratoh sarang tentara na panjenengan tanikah bisa aman odik kelaban saya engki karena doa na orang-orang benika tidak tentara kau udah benika dan karena oleh doa na kini kepanjenengan oleh nasaren bisa aman tentrem jadi polan oleh doa na kini kan dan karena berketah barokana para tentara kau udah se tinggal malam nangis kaisa panjenengan paringi ojen di Allah, paringi rezeki, paringi makmur. Nikah. Jadi gula nikah, enggak ke nikah. Jadi kau boleh ngabedaci pengajian 5 tahun, 6 tahun kamakin nikah. Gula tetap tak atau tak ke kanan, tak ke kiri, tak gunjing, tetap berjalan. Bodoh orang yang ngalem muji, ini gula terus. Bodoh saya nyale, gula terus. Okay? Bodoh saya nyopong, gula terus. Bodoh saya ngerintangi, gula terus. Oh, saya cinta betaan dong. Sebab gula ni kan niat gula, andi tekuan gula ni kan benar ngawur gula. Gula ni kan andi tekuan. Bahwa ini yang saya kerjakan ini, insya Allah manfaat menurut Allah, manfaat untuk umat Islam, untuk agama, manfaat untuk negara, manfaat untuk rakyat. Ini keyakinan gula. Ini perkara orang tak bodoh misalnya kena politikal gula pokok mati odi tak apa-apa kan. Ini keurusan gula nih kak. Jadi gula nih kak. Malam bodoh orang saya kurang mukanya wah. Sedekah. Boleh saya baca sedekah. Usung perjuangan orang soro biri atiker. Mama itu ke kuburan tepi. Boleh saya baca sedekah. Boleh saya baca boleh. Bendera mata sembuh sendra sedekah. Boleh saya cerita malah. Pesan pula mek betul-betul saya rahasia pula. Boleh saya sedekah. Pondok gendak kenapa? Pokok kula neka terbuka. Pengajian kula mulan sabaya ada gula. Tore tante datang ke saya abai pun. Aktif tore ten. Tore merengaki sampai merengaki kantor saya. Merengaki tenangan saya kasa segelap. Pola mek tak akan kiri gula. Tidak ada apa boleh ruang. Tidak sentuh berdiri di. Ngereng. Kalau terbuka nih kak, pasti rabai oh datang kantor. Orang Islam sekena atau tak kena, keneng. Bapak boleh tahu kena tak kena lagi. Bon, satu orang saya percaya ke Allah, percaya ke kanjeng Nabi. Kare, datang kantor kare. Pas toro, napa bulangan kuda ni kenapa?
mulai kabidan sampai makan ni orang ni ya cek kenapa bihula melan aku makan pun waktunya saya akan menerangkan kepada sampean napa teguhan gula dasar aku ngabada aki pengajian pani kenapa oleh panjenengan mak norok jadi saksi bener kaya tip gula supaya keterangan gula ini kekening itu orai umpamana beda orang yang tak datang kantor apa mana keterangannya dia itu mari ini etik saya ini etik mari puter di ngaji sini kah sebab acara penikah kanggo gula penting nah, mulai mana makan gula insyaallah mencokop ke semalam minta cokop di pandrempan Senin terang ngaji ya paringnya judul di gula senikah tuntunan bagi seorang Islam. Nah, ini kah? Ini judulnya tuntunan bagi seorang Islam. Isinya untuk menjawab pertanyaan. Saya ini orang Islam. Bagaimana cara saya yang paling baik, yang tepat menurut agama? Saya ini bekerja apa yang saya kerjakan menurut tuntunan Islam yang benar, yang tepat. Saya ini harus mengerjakan apa? Kelakuanku ini kenapa sih saya tepat? Apa saya harus jadi itu semua? Jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, jadi ini, apa jadi kiai tapi, apa jadi orang ahli diri tapi, apa napa? Nah, ini. Jadi isinya tuntunan bagi seorang Islam ini untuk menjawab pertanyaan begini, pertanyaan bagaimana yang baik, yang tepat bagi saya sebagai orang Islam yang harus saya kerjakan. Nikah pertanyaan atau pertanyaan senikah di mana saya harus menempatkan diri saya, di dalam bidang apa, di dalam pekerjaan apa, di dalam kesibukan apa, saya sebagai orang Islam, supaya saya ini tidak dianggap salah menurut agama. Saya ini harus bagaimana? Ini penting. Sebab orang ini kadang bingung. Oke, dari bingung sampai lata, orang lata sampai. Kenapa lata nih kak? Mesti lata. Bedore kalau sini kah? Beda ke timur, diri bingung. Korea, sahabat ini lebih Korea. Maka ada kena Korea, sini kah? Tak nak orang Islam ni macam-macam. Bodoh se Peter, bodoh se tak pakai Peter, bodoh se cik bodoh nak. Lekenangan kulit tak menikah sebenar menurut agama. Boleh butuh dia kiai kapi tu. Tadi saudara mengaku le robana, macam ilmu na potongan baik benar potongan kiai le nikah, jauh le nikah. Nah nikah. Itu dalam masih bagus sih saya. Apakah saya harus di pemerintah? Apakah saya menjadi guru? Apakah saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu? Apa saya itu akuntra ibadah baik? Bodoh nih kau orang dari rata nih. Masa aku mau awirit merolor tidak kok norau kok awirit kok tak letorian sampai binena anakan bukal pola tada belencana. Coba isi awirit berdolo saja. Mereka betul nih kan ini kelatanya mana? Arwah pelame sebener apa birit melolong mulai kulak sampai sorot sampai surut matahari awirit terus pelame arwah sebener nolong ini itu bisa awirit dikapioki doa nani kamu dibitong sampai benda telung lemari sampai share bos kita pentai doa biar orang kini kah ijozo kanto ijozo aduh sampai sebenarnya orang sakit kini abu sampean neser orang kini kah jangan bocah nana tangkungan ke unyaan dikir nadu ala bodoh 10 kilo jadi kak karena sakit pas tak bisa ngelakukan ini kebi kini ku pasang keli sengado remengkor apa tak tu sekor dia sini nah ini kebodoh orang selata sini kak
Bodoh boleh selatah. Wirid tidak perlu. Apa itu wirid? Kewirsa itu. Semangat menjadi kendor kan. Apa? Mari berjuang di tengah-tengah lapangan seperti saya ini. Sineka. Wah, noro gunika. Apa noro kasa. Akhirnya hong. Ada mado iya. Nah, borong pun aktor seleka bingung. Borong masih bener. Bingung akhirnya. Lalu kesepak nih ke dalam mana tuh ada lagi balai gula nikah. Bagaimana seharusnya tuntunan seorang Islam? Orang Islam itu semacam ya. Berarti nggak sampean mulang nyaman pun tepak sih nikah. Bodoh boleh sih nikah. Nikah. Lu nggak gula nih kamu kedengar gula nikah. Sabai kamu gula nikah. Milan kantor gula terus aja betul. Pertanyaan penikah. Insya Allah nikah moga-moga sekaligus akan memberikan jawaban atau gambaran apa tujuan saya dengan adanya pengajian ini. Pengajian saya ini terbuka bagi semua orang, ya boleh. Sebab saya ingin memberikan nomor 2 dari kitab nikah. Kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karanganna Sayyid Abu Bakar Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati syarah Nazaman Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karanganna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malaybari. Nikah pedoman kaulah memberi keterangan penikah. Sebelumnya kaulanya on toreh, kaulanya on buka keladon maos asmaul husna sekecil. La hadratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة صاحب هذا الشعر هذا النظم السيد الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن حسين الحداد وإلى روح طالبه سيدي الشيخ Kiai Abdul Rahim Kiai Tung Metura sepanjang Surabaya wa nasyirihi Kiai Ahmad Kusairi bin Siddiq. Al-Fatihah. لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصل وسلم للنبي ذي شفاعتي لك الحمد فاقبل يا حميد دعاءنا ويا مخفي الأنصار ويا مخفي الأنفاس جد بالعباد هذا الحمد يا ربي على كل حالتي وصل وسلم للنبي شفاعتي ويا مبدئ الأشياء فضلا ومنة أعدها بجود يا معيد ومنة ويا بر وفقني لبر قراباتي من الذنب يا تواب صحح لتوبتي الحمد يا ربي على كل حالتي وصل وسلم جزاكم الله خيرا كثيرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai tentang tuntunan bagi seorang Islam. Saya mulai dari keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan bahwa kewajiban di dalam agama itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut Islam, menurut pangeran, bagaimana pangeran? Kewajiban kaula panjenengan sebagai orang Islam penekai bagi dua, dibagi dua. Nomor setong saya sebut fardu ain. Fardu ain. Nomor dua yang disebut fardu kifayah. Pelanggerna fardu ain ini kenapa? Fardu ain ma la budda li kulli insanin min ma'rifatihi liyaquma biwajibiddin. Ma la budda li kulli insan, barang sing ora kena kudu kanggo saben-saben wong manusa, saben siji, masing-masing tiap-tiap orang. Min ma'rifatihi kudu ngawruhi saben wong tak nampik kabon. Apa orangnya bodoh, apa orangnya itu pinter, apa orang kota, apa orang desa, wajib tong setengah kudu oning. Ya. Perlu napa-napa? Liyaquma biwajibiddin, supaya dia bisa mengerjakan kewajiban agama, atau supaya dia bisa mengerjakan kewajiban menurut agama. Ini pelanggaran ini, definisinya atau patokannya. Jadi kewajiban mereka beda dua, beda saya sebut fardu ain. Saya hanya fardu ain mereka. Kudu elakone, kudu ikaune ini ditong setengah orang Islam, orang Islam tak nampak pun. Napa orang gunung, napa orang kota, napa orang se ngerti atau orang bodoh atau pun pokok entong setengah orang kudu tak kena gunten. Mereka setong. Pas nomor dua, saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah mereka. Kullu ma la yastaghna anhu fi qiwami umuri dunya waddin. Seanya fardu kifayah ialah kullu ma la yastaghna anhu, tiap-tiap sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa disingkiri, fi qiwami umuri dunya waddin, di dalam tegaknya urusan-urusan dunia dan agama. Artinya senika, senyamai fardu kifayah, barang sepenting, yang penting tak keneng etinggal, tak keneng edion, kanggo keperluan dunia, kepentingan dunia, dan kanggo kepentingan akhirat atau agama. Cuma bidana mon fardu ain peneka tak keneng ebeke lagi ke orang lain, kok ditong orang ngelakoni dibi tak keneng wakil, tak keneng hatta binena hatta lakina tak boleh lah cukup tang laki engkau lah tak usah tak bisa atau anak-an kapaan atau paan keanan pun tak bisa. Kut kitong sitong ngelakoni didik ini kenyamana bidana. Mon fardu kifayah punten. Korna bede sing ngelakoni lain ampun tak usah. Bebas, tak wajib. Ki perkara noro keneng tapi tak wajib.
sebagai kedai Jepang cintunah nikah. Nomor setong saya mengenai fardu ain. Fardu ain penikah nomor setong kesarah menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penikah saya epele di Imam Ghazali. Engki penikah mulai dari arkanul Islam. Mulai dari arkanul Islam. Nikah fardu ain. Saya maksud arkanul Islam nomor setong syahadat. Syahadat. Nomor 2 napa? Sempojon. Nggih. Sempojon. Nomor 3 napa? Zakat. Nomor 4 napa? Pasah. Nomor 5 haji. Nah, nikah. Nikah esena arkanul Islam. Supaya jelas ikan takola sero noronaki kepanjenengan keterangan-keterangan dari Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Nomor setong keterangaki pertama kali sewajib bener wajibnya kata nampek nih kak tong setengah orang ikening kebi pere nih kak tak nampek santre parjedi kor Islam gitu kor Islam pun tak nampek napa orang taneh napa sudeger napa orang melarat napa orang kaya napa nyamana kiai napa bener kiai santre atau bener pokok kebi tong setengah orang si aromasa nikah wajib nomor setong nikah awal wajibin alaihi ta'allumu kalimatayis syahadati wa fahmu ma'nahuma. Titik. Kudu agar mengerti maksud kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mulai tanah buat kudu. Munda ada orang Islam andi anak tak ibu ini kesusah. Susah ini tak keneng pun. Apa diurui cara Arab, napa cara Latin, napa terserah. Napa cara Cina, napa cara Madura, napa cara Sunda. Pokok kudu ngerti ajar kalimat syahadat dua nikah. Nikah tak nampik nikah. Napa sekolah tak sekolah ngaji gede elangger atau tak ngaji. Nikah tanggung orang tua. Tong setong wajib nikah fardu ainnya memperkenalkan kalimat syahadat dan esena apa maksudnya nikah secara ringkas baik nikah itu sehingga anak kayak ibu dan juga bapak-bapak nikah fardu ain artinya muntah elakon tong setong orang bisa nikah perongku nikah pagi nikah Maulana mondodona anak buru lahir kayak gitu kan sunat ya azannya tadi. Nah, lahir proses kita ngiding apa-apa kesel azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai mare. Karena apa? Nek kau pengen sebelum ngiding suara macam langkong dimen mereng suara Allah Allah. Pagi orang mati aja rumah. Napa saya koto aki ikut dengar. Padah diisi koto aki nalikan lahir. Ngerti? Dulu lahir procot Allah. Pagi mati ya Allah. Ini ke fardu ain nih. Sahabat mereka taruhan tulis sampean. Iya me orang iman tak iman, Islam tak Islam. Ketika bulan Allah setepak seleres nama binti sini kah? Paham sih? Ini mon sampean aroma sangat orang Islam. Tidak soal sekolah SD apa sekolah madrasah. Apa monduk atau tak monduk. Napa elangger atau tak elangger. Wajib saben orang tua mulang anak mengenai soal syahadat nih. Men sampai beda orang aromasa Islam anak entak ngerti dek kalimat syahadat ini kah bisa itu orang tua nah. Paham nih? Nah, ini kesetong. Pertama kali. Nomor 2, para ini kah sedikit ini kah keterangan dulu ini kah.
Nek carana mon kalimat syahadat jelek koreng kesdai pokok dong Arya pangeran Allah kanjeng Nabi Muhammad jadi utusanna Allah kan sedekah pun cukup pun paham nggih kalau dek bae ini yang pertama. Pas nomor 2 ini kan cik belum salat napa cik belum pun ini ketok nomor 2 tergantung de umur anak penikah tong dan tergantung de seiadepe anak penikah tergantung de umur dan tergantung de napa kena seiadepe mon kaula mulai belik para duhur belik coba ini ngaji nih kak keterang kula pas akhirnya kula tepat duhur belik oke ini kemaknana kula karena duhur pun masuk oke kula wajib ajar mengenai apa jam duhur oke wudu ini kudu bisa bentar apa aja lainnya tak wajib cuma sini tak duhur tok jam duhur ini wajib. Ketika upama kaula mateh mari duhur sini kita asar. Kalau kita ngerteh bab asalat asar kita ngerteh. Tak apa tak di sini. Sebab umur kula kan duhur tok. Jadi kula cuma wajib mengenai duhur tok. Perkara asar, subuh, isya, apa jeng jama, apa jeng kosor tak bisa ben tak wajib. Paham? Nah, ini kenyamanan ini umur. Ini umur. Mungkin sebagai orang Islam pas dagang kalau dagang pasar mulai enggan kula masuk pasar sebagai orang dagang wajib kula penikah ngerti hukum si oleh dan si tak oleh dalam berdagang menurut agama paham sebab mereka saya ada kula ini kemarin kalau makin ngadepi perkara dagang, sampai kedengar dagang secara ringkas wajib nih berdoain. Model orang Islam dagang tak ngerti hukum dagang bisa ringkas. Mereka berdoain ya, tak kenal ibu laki nih kah? Artinya ngerti artinya secara ringkas deh. Tahu saya nggak kitab sebenarnya. Mon Arya le, menteri tak le. Mon ajual dia lebih tak oleh menria oleh sini lah ini ketu ngerti kecil tahun ini mon kulo upama namakan jadi pembesar tahun yang jadi kepala desa tahun yang jadi kepala jawatan atau berkulo jadi camat atau berkulo jadi bupati atau berkulo jadi anggota parlemen atau pokok bagian politik. Laka wajib kaula ngerti apa seperti elakone, apa si elarang, apa si seperti elakone. Dalam kelakuan kaula menikah. Buat neguk pemerintah, engkau ria menurut agama, tidak iya. Saya tak oleh ria, ikut pemerintahan. Tak oleh bahkan. Tak ngerti apa-apa lekor detik tak oleh wajib ain fardu ain ngerti mensantian jadi orang tani kita ngerti buat tanaman ini cara orang nanam menurut agama si oleh apa si tak oleh apa ini betul ngerti jadi fardu ain selak norok buntek dan orangnya selak mon orangnya selak kelau bareng elao ini kan kedooneng sih pada dengan jalan untuk antar ke kenapa namanya ke alas apa mana itu masuk ke alas itu kecengar jalan cara masuk ke alas itu apa betul mon kuda andi motor oke jalan naik aspal itu kecengar aturan lalu lintas itu naraki mon sampean tandi motor tandi dokter tandi sepeda tadi napa wajib sampai ngawinnya jalan lalu lintas
tak wajib setiap parno dah guna. Jadi tak wajib perkara sampean oneng si saya mun sampean oneng kebi saya, tapi tak wajib. Paham tak? Mereka mengenai soal fardu ain. Melana terang lagi di Imam Ghazali contoh, lamun beda orang, di Indonesia, sepeh ada urusan macam-macam. Mereka kibiin tak butuh macam-macam ni kata. Tapi men orang sudah di kota, umpamanya di sini ada mengenai ini macam-macam. Lah ini kebeda. Ini kan menurut napa saya gitu. Mereka itu di Imam Ghazali pas kecil bagi jadi telok. Ini ke fardu ain mereka bagi menjadi 3. Nomor 1 i'tiqadiyah, konsep kepercayaan yang ada hubungannya dengan soal kepercayaan. Nomor 2 fi'liyah yang berupa perbuatan yang harus dikerjakan, fi'liyah. Pas nomor 3 tarkiyah konsep ketinggalan yang harus ditinggalkan, tak kenal elakone. Nah, ini kan nomor 1 i'tiqadiyah. I'tiqad, kata-kata i'tiqad aqdul qalbi ala syai'i wa isbatuhu fi nafsihi. Nale ate etale ede bareng setau sama nane kasi kacamata nih kan. Maka ate kola etale lagi kalau kacamata nih kan. Oke. Wa isbatuhu fi nafsihi, dan kacamata nih kayak teman sedih boleh ke atas boleh. Itu ini kenyamanan i'tiqad, kepercayaan. Jadi i'tiqadiyah sebungsa kepercayaan bareng se kudu tale dalam atau dan kudu iman tepaki. Jadi i'tiqad huwa aqdu ini kenale aqdu qalbi nale ateh ala syai'in ing atase suci wa isbatuhu lan netepna syai'in fi nafsihi dalam atine. Nika supaya ilmiah ini supaya jelas nika boleh beri keterangan penikah. Jadi yang dinamakan kepercayaan ialah mengikat sesuatu lalu ditetapkan, dimantapkan di dalam hati, itu namanya i'tiqad. Nika tahu. Nomor 2 fi'liyah yang harus dikerjakan. Mulai kelakuan, apa baik kelakuan seperti elakon di kok. Ini kan fi'liyah. Kalau tarkiyah nikah barang seperti itu yang harus saya tinggalkan. Ini kan paling seponek telok nikah. Sehingga ini fardu ain itu dibagi 3. Kebioreng keduh orang Islam kudu ngerti telok nikah. Nomor 1 mengenai itu seperti itu tak elakon ini kata telok. Sampean mau jadi orang gagal, kita ngerti telok nih. Mengenai soal kepercayaan, nikah. Ya Allah nikah mengenai syahadat jelek gitu, syahadat. Nikah pokok saben orang tak nampek orang nikah orang apa orang ngerti atau bodoh tak kening pun tahun ini pun. Nikah betul mengenai kepercayaan dari Allah dan kepercayaan dari Kanjeng Nabi Muhammad nikah bangsa kepercayaan. Jadi semakin sampean jadi pegawai, jadi petani, saudagar, jadi orang politik, jadi orang ekonomi, atau jadi santri atau perjodi, jadi apa-apa, jadi rakyat, jadi rakyat, nikah wajib kita akan ini. Pokoknya orang Islam lagi wajib dibikin paling sekolah. Nale bab Allah dan bab Kanjeng Nabi. Etale dalam atas, atau etale pas pemancep. Yang kenyamanan i'tiqadiyah, kepercayaan atau iman. Pas nomor 2 sampean